Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, man siapakah yaklukum yang menjaga pada kalian bilaili di waktu malam, wan nahari dan waktu siang, minar rahmani dari Allah yang maha pengasih. Bal bahkan hum mereka, orang-orang yang tidak beriman, an dzikri rabbihim dari sebutan Tuhan mereka, dari sesebutan Tuhan mereka, maksudnya dari Al-Quran, mu'riduna sama berpaling mereka. Katakan wahai Muhammad pada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang Mekah saat itu, siapakah yang menjaga kalian di waktu malam dan waktu siang, di saat kamu sedang tidur, sedang istirahat, di saat siang kamu sedang bepergian, kamu bekerja dan kegiatan yang lain, dari Allah yang maha pengasih, maksudnya dari siksanya Allah. Siapa yang bisa menjaga kamu baik di waktu malam maupun waktu siang dari siksanya Allah? Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Bahkan mereka orang-orang yang kufur sama berpaling dari peringatan Tuhan mereka. Maksudnya peringatan itu ya melalui Al-Quran. Mereka berpaling dari Al-Quran. Amlahum, apakah bagi mereka orang-orang kafir alihah beberapa Tuhan, tamna'uhum yang mencegah siapa alihah pada mereka, min dunina dari selain kami Allah. La yastati'una tidak mampu mereka, nasra anfusihim pada menolong diri mereka, mereka para berhala-berhala itu. Walahum dan tidak ada mereka, mereka orang-orang kufur, minna dari kami Allah, maksudnya dari siksa kami Allah, yushabuna sama dijaga mereka atau diselamatkan mereka. Apakah bagi mereka orang-orang yang kufur Tuhan-Tuhan yang bisa menyelamatkan dari selain kami Allah? Yang mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang dikatakan oleh orang kafir itu, berhala-berhala itu, tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Jangankan menolong orang-orang kufur, berhala-berhala itu tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Dan mereka tidak dijaga, mereka orang-orang kafir tidak dijaga dari siksa kami Allah. Bal bahkan matakna memberi kesenangan kami Allah. Haulai pada mereka orang-orang kafir. Wa aba'ahum dan bapak-bapak mereka. Hatta tola sehingga lama. Alaihim atas mereka.
Al-umuru umur, sehingga umurnya panjang. Afala yarawna, adakah maka tidak mengetahui mereka, anna sesungguhnya kami Allah, nakti mendatangkan kami Allah al-ardo pada bumi, nankusuha mengurangi kami Allah pada bumi, min atrafiha dari ujung-ujungnya bumi. Afahum apakah maka mereka orang-orang yang tidak beriman, al-ghalibuna orang-orang yang menang? Tentu jawabnya tidak. Bahkan kami Allah telah memberi kesenangan pada mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, juga nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, sehingga panjang umur mereka. Dari satu generasi ke generasi yang lain, orang-orang kufur, bapak-bapaknya, nenek moyang diberi kenikmatan. Nah, apakah mereka tidak tahu, tidak menyadari bahwa kami telah mengurangi wilayah mereka? Wilayah mereka ya dikurangi dari ujung-ujungnya bumi. Itu maksudnya ya wilayah mereka sedikit demi sedikit atau ya banyak dikurangi. Semakin sempit, semakin sempit. Nah, wilayah mereka yang dikurangi, kekuasaan mereka yang dikurangi, apakah mereka itu orang-orang yang menang? Tentu jawabnya tidak. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama ungdirukum, sesungguhnya menakut-nakuti aku pada kalian, bil wahyi, dengan wahyu. Wala yasma'u, dan tidak mendengar. Asumu, orang yang tuli, ad-du'a, pada ajaan, pada seruan, pada ajaan. Idza ma yundzarun, ketika diberi kabar penakut mereka. Maksudnya diberi peringatan. Nah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku menakut-nakuti kalian, maksudnya berdakwah ini dengan wahyu, bukan sekehendak Nabi Muhammad sendiri, bukan mengikuti hawa nafsu Nabi Muhammad sendiri, bukan. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan risalah, berdakwah, memberi peringatan-peringatan, itu berdasarkan wahyu, atas perintah Allah. Wala yasma'u summu du'a idza ma yundzarun. Dan orang yang tuli tidak mendengar pada seruan, tidak mendengar pada ajaan ketika mereka diberi peringatan. Sebenarnya ya mendengar, tapi tidak bisa memahami. Ya, kalau diberi pengarahan, nasihat, disampaikan Al-Quran, ya mendengar sebenarnya, tapi tidak bisa memahami. Karena tidak bisa memahami, akhirnya tetap di dalam kekufuran mereka. Walain masat dan niscaya jika menimpa pada mereka nafhatun, serangan, min adzabi rabbika, dari siksa Tuhan engkau Muhammad, layakuluna, niscaya berkata sungguh mereka
orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya wailana, wahai celaka kami. Wah, celaka kami. Rusak kami. Inna, sesungguhnya kami. Kunna, ada kami. Zalimina, orang-orang yang menganiaya. Wah, kami ini orang yang zalim, celaka. Dan jika serangan dari siksa Tuhan engkau Muhammad menimpa pada mereka orang-orang yang kufur, niscaya mereka sama berkata, wahai celaka kami, wahai rusak kami, sesungguhnya kami ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya. Nah, tapi saat itu penyesalan mereka sudah tidak bermanfaat. Sebelum datangnya siksa diajak untuk beriman tidak mau. Begitu datang siksa baru mengatakan, ya wailana inna kunna dzalimin, ya penyesalan itu tidak bermanfaat. Wa nadau, dan meletakkan kami Allah al-mawazina, pada beberapa timbangan, al-qisti, yang adil, liyaumil kiamah, pada hari kiamat. Fala tutlamu, maka tidak dianiaya siapa nafsun diri, syai'an, pada sesuatu. Wa in kana, dan jika ada apa? Amal mithqala habatin, seberat biji, min khardalin, dari sawi. Ataina, maka mendatangkan kami Allah, biha, dengan amal, biha, dengan amal seberat biji sawi. Kan kecil sekali. Wakafa, dan cukup, bina, dengan kami Allah, hasibina, zat yang menghisap. Cukuplah kami Allah, zat yang menghisap, yang menghitung. Dan kami Allah meletakkan timbangan yang adil untuk hari kiamat, besok di hari kiamat. Yang timbangan itu pas, ya tidak mengurangi, ya tidak menambah, benar-benar tepat, pas. Maka siapapun, ya, diri tidak akan dianiaya sedikit pun. Yang benar ya dibenarkan, yang salah ya disalahkan, ya pas. Dengan berbeda dengan perhitungan di dunia. Bisa jadi kalau di dunia ini yang benar salah, yang salah jadi benar, bisa jadi. Tapi besok hukumnya Allah itu pas. Allah akan meletakkan timbangan yang pas, ukuran yang akurat. Tidak ada seorang pun yang dianiaya. Andaikan amal itu seberat biji sawi, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang jelek, semua akan didatangkan. Amalan baik seberat biji sawi, ya didatangkan. Amalan jelek seberat biji sawi, ya didatangkan. Atau lebih dari itu, semua didatangkan. Lalu akan diperhitungkan. Akan diperhitungkan, akan ada hisapan. Dan cukup Allah, zat yang menghisap. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh telah memberi kami Allah Musa, pada Nabi Musa, wa Haruna, dan Nabi Harun. Kami Allah memberi
Al-Furqan pada pemisah, yaitu yang memisahkan antara kebenaran dan batal, antara hak dan batal. Wadiyaan dan terang, wadiyaan dan terang, ya. Wadzikron dan peringatan, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau nanti bingung wadiyaan ya dimaknai penerang aja lah. Kalau bahasa Jawanya itu pepadang. Nah, penerang. Saya ulangi, wadiyaan penerang, wadzikron dan peringatan, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud al-furqana, wadiyaan, wadzikron itu maksudnya adalah kitab Taurat. Dan sungguh kami Allah telah memberi kepada Nabi Musa dan Harun kitab Taurat, yang dalam kitab Taurat itu merupakan pemisah dari hak dan batal, penerang dari kegelapan, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa yaitu alladzina, orang-orang yakhshawna yang sama khawatir mereka, Rabbahum pada Tuhan mereka, bil ghaibi dengan keadaan ghaib. Artinya walaupun tidak melihat Allah, mereka selalu takut, selalu khawatir pada Allah, sehingga bisa tetap mempersungguh di dalam menyembah ibadah kepada Allah. Wahum dan mereka minas saati dari kiamat, dari waktu, minas saati dari waktu, maksudnya waktu kiamat di sini. Musfikuna sama mengkhawatirkan mereka. Nah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sama khawatir, yang sama takut pada Allah dalam keadaan ghaib. Maksudnya sekalipun tidak melihat Allah, mereka tetap takut pada Allah, tetap menyembah pada Allah. Dan mereka sama takut, sama mengkhawatirkan akan hari kiamat. Wahada, dan ini Al-Quran. Zikrun, peringatan. Mubarakun, yang dibarokai. Anzalnahu, yang telah menurunkan kami Allah hu pada Al-Quran. Afa antum, apakah maka kalian lahu pada Al-Quran munkiruna, orang-orang yang mengingkari, tidak mau menerima Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah peringatan yang dibarokai, yang kami turunkan. Namanya barokah itu kasratul khair, banyak kebaikannya. Dibaca ada pahalanya, diamalkan berpahala. Mendengar bacaan Al-Quran juga berpahala. Nah, jadi benar-benar dibarokai, banyak kebaikannya. Yang membaca dapat pahala, yang mengamalkan berpahala, bahkan yang mendengarkan bacaannya juga diberi pahala. Nah, termasuk kesempatan di bulan ini yang ada kesempatan tidak sakit, ya, dioptimalkan bisa menghatamkan bacaan Al-Quran. Apa khatam sekali, 2 kali, banyak barokahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, apalagi di saat bulan Ramadan, beliau ya memperbanyak menderes dengan malaikat Jibril. Kita juga begitu diharapkan di bulan-bulan ini
di bulan ini ya, bisa memanfaatkan waktu yang barokah. Nah, kita membaca Al-Quran ya dapat barokah. Nah. Afa antum lahu mungkirun, apakah kalian orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman sama mengingkari terhadap Al-Quran? Itu maksudnya peringatan kalian jangan mengingkari. Karena Quran ini peringatan yang diturunkan Allah yang banyak kebaikannya, barokahnya. Walaqad ataina, dan niscaya sungguh telah memberi kami Allah Ibrahim pada Nabi Ibrahim, rusdahu pada petunjuknya Ibrahim, min qablu dari sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad atau sebelum Al-Quran. Min qablu itu maksudnya sebelum Muhammad atau sebelum Al-Quran. Wa kunna, dan ada kami Allah bihi dengan Nabi Ibrahim, alimina, zat yang mengetahui. Dan niscaya sungguh kami Allah telah memberi petunjuknya, memberi pada Nabi Ibrahim ya petunjuknya. Yang mana Allah memberi petunjuk pada Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Muhammad atau sebelum Al-Quran. Di masa-masa sebelum Nabi Muhammad atau sebelum Al-Quran diturunkan. Dan kami Allah, zat yang mengetahui dengan Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu diberi petunjuk dan Nabi Ibrahim itu pantas sebagai Rasul, pantas sebagai Nabi. Kami Allah mengetahui. Jadi kami Allah mengetahui Ibrahim itu orang yang pantas diberi petunjuk dan orang yang diangkat sebagai Rasul. Ketika itu qala berkata siapa Nabi Ibrahim li abihi pada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya Ibrahim, ma hadihi, ma apakah hadihi tamathilu, ini beberapa berhala, allati yang antum kalian laha pada tamathil, ya berhala-berhala, ya patung-patung. Saya ulangi, allati yang antum kalian laha pada tamathil, pada berhala-berhala atau patung-patung, akifuna, orang-orang yang menetapi, maksudnya menyembahnya. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata pada bapaknya, juga pada kaumnya, apakah ini patung-patung berhala-berhala yang kalian sama menetapinya, kalian sama menyembahnya? Qalu, berkata mereka, bapak dan kaumnya, wajadna, menjumpai kami, aba'ana, pada bapak-bapak kami, pada nenek moyang kami, laha pada tamathil, laha pada patung-patung, ya berhala-berhala, abidina, orang-orang yang menyembah. Jawabnya, kami menjumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami, orang-orang yang menyembah pada patung-patung, pada berhala-berhala ini. Ibrahim, kalau kamu bertanya mengapa kami menyembah berhala ini, ya seperti ini sudah kami jumpai sejak dulu. Bapak-bapak kami, nenek moyang kami sudah berbuat seperti ini. Qala, berkata siapa Ibrahim, laqad kuntum, niscaya sungguh telah ada kalian, antum kalian, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, fi dhalalin, dalam sesat,
mubinin, yang jelas. Kalau memang begitu, kalau memang kamu, bapak-bapakmu, nenek moyangmu menyembah berhala, berarti sungguh kalian dan nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian dalam sesat yang jelas, sesat yang nyata. Qalu, berkata mereka, bapak dan kaumnya, Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Ajitana, apakah datang kamu Ibrahim pada kami bil haqqi, dengan membawa kebenaran? Am anta, ataukah kamu Ibrahim minal la'ibin, dari orang-orang yang bermain-main? Berkatalah mereka, bapak dan kaumnya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau datang pada kami ini benar? Apakah kamu ini bermain-main? Kamu mengatakan kami dalam keadaan sesat ini, kami nenek moyang kami yang telah menyembah patung-patung berhala bertahun-tahun, mungkin ya berabad-abad ini. Kamu katakan salah. Kamu katakan sesat. Loh, sebentar. Apakah kamu datang pada kami ini benar? Apakah kamu bermain-main? Dan kamu katakan itu, apakah kamu mendatangkan kebenaran? Apakah kamu bermain-main? Qala, berkata siapa Nabi Ibrahim, bal, bahkan Rabbukum, Tuhan kalian. Rabbus samawati, Tuhannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Alladzi, yang fatarohunna, menjadikan siapa Allah, huna, pada langit dan bumi. Wa ana, dan aku Ibrahim, ala dzalikum, atas demikian itu ucapan, minasyahidin, dari orang-orang yang menyaksikan, dari golongan orang yang menyaksikan. Nabi Ibrahim melanjutkan seruannya, dakwahnya. Bahkan justru Tuhan kalian itu, ya Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhan zat yang telah menciptakan langit bumi. Dan aku menyaksikan atas demikian itu, bahwa Allah sebagai Tuhan, bukan patung-patung, berhala-berhala yang kalian sembah. Wa tallahi, demi Allah, la aqidanna, niscaya sungguh merusak aku Ibrahim, asnamakum, pada berhala-berhala kalian. Ba'da antualu, setelahnya berpaling kalian, mudbirina, orang-orang yang meninggalkan, orang-orang yang membelakang, maksudnya orang-orang yang meninggalkan. Demi Allah, aku akan merusak berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkan berhala-berhala kalian. Jadi seperti adatnya kaum Nabi Ibrahim, kalau ada kegiatan, ada perayaan, mereka mendatangi berhala-berhala mereka, datang ke kuil mereka, ya menyembah berhala-berhala mereka, untuk selanjutnya akan melaksanakan perayaan. Maka ketika Nabi Ibrahim mengetahui kaumnya akan mendatangi perayaan, ya, sebelumnya mereka datang ke berhala-berhala mereka untuk menyembah berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim sudah mengatakan, demi Allah, saya akan merusak berhala-berhala kalian. Tapi ini ngomongnya sendiri ini.
berhala. Nanti kalau kamu sudah meninggalkan berhala-berhala kalian, nah berhala-berhala kalian akan saya rusak. Akhirnya benar. Nah, setelah mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, Nabi orang-orang sama tidak tahu, dan Nabi Ibrahim tidak mengikuti perayaan karena Nabi Ibrahim mengatakan ini sakimun. Ketika diajak mendatangi perayaan, Nabi Ibrahim tidak mau. Saya mengatakan ini sakim, saya ini sakit. Nah, sambil menengadahkan ke atas. Nah, kaumnya Nabi Ibrahim itu percaya dengan perbintangan. Nah, ketika menengadahkan kepala ke atas, nah, orang-orang menyangka menurut perhitungan bintang, gitu. Maksudnya begitu. Padahal berbis menengadahkan kepala begitu saja sambil mengatakan ini sakim. Akhirnya mereka meninggalkan Nabi Ibrahim untuk tidak mengikuti perayaan. Nah, di saat mereka mengadakan pesta perayaan-perayaan mereka, Nabi Ibrahim mendatangi berhala-berhala mereka, datang ke kuil mereka. Faja'alahu, maka menjadikan siapa Ibrahim pada mereka berhala, patung-patung, judzadan pada hancur, illa kecuali kabiron yang besar, yang kabiron yang paling besar, lahum bagi mereka, la'allahum agar mereka kaum ilaihi pada yang besar, ilaihi pada kabiron lahum, ilaihi pada kabiron, yarjiun sama kembali mereka. Lalu Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu, patung-patung itu hancur dengan kapak, menghancurkan berhala-berhala mereka, kecuali yang disisakan yang paling besar. Nah, agar mereka kaum nanti bertanya pada berhala itu, agar nanti, oh ya ini nanti yang merusak ini, nah, agar kembali pada yang paling besar. Nah, nanti kalau pas pulang dari perayaan, dari pesta mereka, kembali ke kuil, ke tempat pemujaan mereka, yang masih tersisa ini yang paling besar ini. Nah, memang sengaja di setting begitu oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya setelah mereka selesai dari perayaan mereka, mereka kembali ke kuil mereka. Melihat berhala-berhala mereka sudah hancur, berkeping-keping. Qalu, berkata mereka, man siapakah fa'ala yang berbuat, siapa man hadza pada ini menghancurkan. Bi'alihatina dengan Tuhan-Tuhan kami, dengan sesembahan kami. Innahu, sesungguhnya orang, lamina dzalimin, niscaya dari golongan orang-orang yang aniaya. Berkatalah mereka, siapa yang berbuat ini dengan Tuhan-Tuhan kami, sehingga berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan kami ini berkeping-keping, hancur. Sesungguhnya orang itu termasuk orang yang zalim, orang yang aniaya ini, orang yang berbuat seperti ini. Qalu, berkata mereka, sami'na, telah mendengar kami, fatan pada pemuda, yadkuruhum, yang menyebut siapa pemuda, hum pada mereka, alihah, hum pada mereka, ya, berhala-berhala itu. Yuqalu, dikatakan lahu bagi pemuda, Ibrahimu, Ibrahim. Nah, di saat mereka berbincang-bincang, saling bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nah, sebagian dari mereka ada yang mengatakan, sebelum ini kami mendengar ada pemuda yang menyinggung, yang menyebut-nyebut tentang berhala-berhala ini, tentang Tuhan-Tuhan kita ini. Pemuda itu namanya Ibrahim.
Sebagaimana di atas tadi Nabi Ibrahim kan nasihati pada kaumnya tadi itu. Wah, saya ada mendengar ada pemuda yang menyinggung, yang menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kita ini. Qalu, berkata mereka, Faktu, maka mendatangkanlah kalian bihi dengan Ibrahim ala a'yunin nas, atas beberapa pandangan manusia. Artinya biar disaksikan orang-orang. La'allahum, agar mereka yashhaduna, sama menyaksikan mereka. Setelah itu berkatalah mereka, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, termasuk raja waktu itu yaitu Raja Namrud. Karena waktu Nabi Ibrahim, peristiwa Nabi Ibrahim itu di negara Irak waktu itu dipimpin Raja Kufur, itu namanya Raja Namrud. Raja Namrud bin Kan'an bin Sanjarif bin Namrud bin Qaus bin Ham bin Nuh bin Lamis bin Mutawaslih bin Akhnuh bin Sis bin Adam. Kalau panjangnya itu ya namanya Namrud bin Kan'an lah. Kalau panjangnya Namrud bin Kan'an bin Sanjarif bin Namrud bin Qausin bin Ham bin Nuh bin Lamis bin Mutawaslih bin Akhnuh bin Sis bin Adam. Nah, setelah Adam sudah selesai wong manusia pertama yang Nabi Adam. A'anta, apakah kamu Ibrahim? Fa'alta, telah berbuat kamu hadza, pada ini menghancurkan bi'alihatina, dengan Tuhan-Tuhan kami. Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim. Setelah mereka mengatakan di ayat 61, di ayat, saya ulangi lagi, di ayat 61 mereka berkata, coba datangkanlah Ibrahim di hadapan manusia agar mereka sama menyaksikan. Nah, setelah Nabi Ibrahim didatangkan di hadapan manusia, berkatalah mereka, apakah kamu Ibrahim yang mengerjakan ini, menghancurkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami, bahasa mereka karena dengan Tuhannya ya, dengan Tuhan-Tuhan kami. Kamukah Ibrahim yang berbuat menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Qala, berkata siapa? Ibrahim. Bahkan fa'alahu, berbuat pada mengerjakan, pada menghancurkan berhala, kabiruhum, lebih besarnya mereka. Hadza, yang ini. Fas'aluhu, maka bertanyalah kalian pada mereka berhala-berhala yang sudah dihancurkan itu. In kanu, jika ada mereka berhala-berhala, yantikuna, sama berbicara mereka. Ketika mereka menuduhkan perbuatan itu pada Nabi Ibrahim berkata, bahkan yang mengerjakan ini ya, yang mengerjakan merusak, menghancurkan ini ya paling besarnya ini. Tapi Nabi Ibrahim itu, ininya itu, tangannya itu isyarah pada kapak yang digantungkan di lehernya berhala yang paling besar. Tapi walaupun begitu ya termasuk salah satu dari dustanya Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya ya siasat lah sebenarnya. Ya, tidak semata-mata, karena waktu itu kapak yang paling besar itu digantungkan di lehernya berhala yang besar. Jadi saya ulangi lagi, kapak itu digantungkan di lehernya berhala yang paling besar. Nah, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, bahkan yang mengerjakan, menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil ini loh yang paling besar ini. Tapi Nabi Ibrahim isyarahnya ke kapaknya, nah, yang digantungkan di berhala. Coba kalian bertanya pada berhala-berhala yang sudah hancur ini, kalau memang mereka bisa berbicara. Itulah bagaimana Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan kaumnya. Faroja'u, lalu kembali mereka. Ila anfusihim, pada diri mereka.
Lalu mereka berpikir, ketika dikatakan, coba kalau memang berhala-berhala yang hancur ini bisa berbicara, coba kamu tanya. Akhirnya mereka kembali pada diri mereka, artinya saling berpikir, dia merenung. Oh, akhirnya ucapan Nabi Ibrahim itu sepertinya benar ini. Faqalu, maka berkata mereka, innakum, sesungguhnya kalian, antum kalian, az-zalimuna, orang-orang yang aniaya. Ya. Setelah mereka berpikir apa yang dikatakan Ibrahim itu benar, wah benar berarti Nabi Ibrahim ini. Berarti kalian ini orang-orang yang zalim ini. Mosok kalian kok menyembah pada batu-batu yang tidak bisa berbicara ini, patung-patung berhala-berhala yang tidak bisa berbicara ini. Saat itu ya sadar sebenarnya. Sumanukisu, kemudian dikembalikan mereka ala ru'usihim, atas beberapa kepala mereka kaum. Maksudnya kembali kufur lagi. Laqad alimta, saya sungguh mengetahui kamu Ibrahim, maha ulai, tidak ada mereka berhala-berhala yang sudah hancur tadi itu. Yantikuna, sama berbicara mereka. Kemudian yang asalnya, saya ulangi lagi, yang asalnya mereka sudah menyadari kesalahannya. Oh ya benar yang diucapkan Ibrahim itu. Kan ini kan patung-patung batu-batu ya nggak bisa berbicara. Sehingga dia mengatakan pada kaumnya, oh pancen tuh memang kamu ini adalah orang-orang yang aniaya. Nah, tapi setelah itu mereka dikembalikan pada kepala mereka. Maksudnya kembali kufur lagi. Ngeyel lagi karena kesombongannya, takaburnya, mereka balik kufur lagi. Seraya mengatakan, sungguh kamu Ibrahim tahu berhala-berhala ini memang tidak bisa berbicara. Jadi mereka itu dikembalikan atas kepala mereka, ya akhirnya balik kufur lagi. Sambil berkata, wah Ibrahim, kamu kan tahu ini berhala-berhala, ini kan ya batu-batu yang nggak bisa berbicara. Qala, berkata siapa Ibrahim, afatakbuduna, apakah maka menyembah kalian min dunillahi, dari selain Allah, ma apa-apa layan fa'ukum, yang tidak bermanfaat apa ma kum pada kalian, syai'an pada sesuatu, wala yadurukum, dan tidak membahayakan apa ma kum pada kalian. Berkatalah Nabi Ibrahim pada kaumnya, kalau kalian sudah tahu bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara, apakah kalian menyembah selain Allah? Yang selain Allah itu tidak bermanfaat sedikit pun pada kalian, juga tidak membahayakan sedikit pun pada kalian. Kalau disembah menjadikan manfaat, ya tidak. Kalau tidak disembah kemudian menjadikan bahaya pada kalian, ya tidak. Ufin, jelek. Uf, jelek, celaka. Lakum, bagi kalian, walima, dan karena apa tak buduna menyembah kalian min dunillahi, dari selain Allah. Afala ta'qilun, adakah maka tidak berangan-angan kalian? Jelek bagi kalian, celaka kalian. Mengapa kalian menyembah selain Allah? Yang jelas-jelas selain Allah itu tidak bermanfaat bagi kalian, juga tidak membahayakan bagi kalian. Apakah kalian tidak berangan-angan, berpikir? Maksudnya itu ya berangan-anganlah. Coba pakai akal sehat lah bahasa sekarang itu kira-kira. Ya berangan-anganlah, berpikirlah, mengertilah. Dikarenakan kesombongan mereka, kekufuran mereka, mereka tidak bisa menerima nasihat Nabi Ibrahim.
Qalu, berkata mereka, harrikuhu, membakarlah kalian pada Ibrahim. Wansuru, dan menolonglah kalian alihatakum, pada Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum, jika ada kalian, fa'ilina, orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang berbuat, ya, maksudnya berbuat menolong Tuhan-Tuhan kalian. Karena kesombongan mereka, mereka tidak mau menerima nasihatnya Ibrahim. Akhirnya mereka sama berkata, bakar Ibrahim, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian orang yang mengerjakan. Terus akhirnya benar, Nabi Ibrahim ya ditangkap, nah, kemudian diikat di suatu tempat, kemudian dibakar, dikelilingi kayu yang untuk membakar Nabi Ibrahim, kayu yang banyak, nanti dibakar ya biar Nabi Ibrahim ya hangus di dalam situ. Nah, di saat Nabi Ibrahim dibakar, Kulna, berfirman kami Allah, ya naru kuni, ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu, bardan, pada dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Wasalaman dan selamat, maksudnya menyelamatkan, ala Ibrahim, atas Ibrahim. Jadi di saat Nabi Ibrahim sudah ya tawakal, pasrah pada Allah karena dibakar oleh orang-orang kufur, yaitu kaumnya Nabi Ibrahim, Allah berfirman pada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan, ya selamat atas Nabi Ibrahim. Walaupun secara lahir disaksikan api itu ya menyala-nyala, berkobar-kobar, tapi api itu tetap dingin bagi Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim ya terselamatkan dari api. Orang menyaksikan apinya itu ya panas, ya berkobar-kobar, tapi Allah sudah berfirman pada api agar api itu tidak panas, ya tidak panas, Ibrahim ya selamat. Wa aradu, dan menghendaki mereka bihi, dengan Ibrahim, kaidan, pada upadaya, yaitu berusaha untuk membunuh Ibrahim. Faja'alnahum, maka menjadikan kami Allahum, pada mereka, al-akhsarina, orang-orang yang rugi. Mereka menghendaki upadaya terhadap Nabi Ibrahim, agar Nabi Ibrahim terbunuh mati dengan dibakar. Tapi kami Allah menjadikan mereka orang yang rugi, yaitu usaha mereka gagal. Yang dimaksud rugi di sini itu maksudnya usaha mereka gagal. Mereka berusaha membunuh Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tetap selamat. Nah, sehingga usaha mereka itu kan gagal. Wa najainahu, dan menyelamatkan kami Allahu pada Ibrahim, waluton, dan Lut, ilal ardi, ke bumi, allati, yang barokna, memberi barokah kami Allah, fiha, di bumi, lil alamin, bagi seluruh alam. Al ardi allati barokna fiha lil alamin, itu maksudnya bumi Syam. Maksudnya itu adalah bumi Syam. Dan kami Allah menyelamatkan pada Nabi Ibrahim juga Lut dari bumi Irak, diselamatkan ke bumi Syam, yaitu bumi yang Allah menyebutkan bumi yang kami barokahi di dalamnya. Itu maksudnya bumi Syam. Jadi setelah
Nabi Ibrahim itu selamat dari upadaya pembunuhan berupa dibakar. Lalu Syarah itu menyatakan iman, ikut Nabi Ibrahim. Lut yang juga saudaranya Nabi Ibrahim juga beriman. Nah, hanya ketiganya ini Nabi Ibrahim, Syarah, dan Lut itu meninggalkan Irak menuju ke bumi Syam. Itu peristiwanya begitu. Nanti wanajainahu waluton ilal ardi itu kan Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah awal dakwahnya itu di daerah Irak, di daerahnya Raja Namrud itu di daerah Irak sana. Nah, lalu setelah Nabi Ibrahim selamat dari upadaya rekayasa itu upadaya kaumnya, Syarah iman ikut Nabi Ibrahim, Lut juga beriman ikut Nabi Ibrahim, hijrah dari bumi Irak menuju ke bumi Syam. Wa wahabana dan memberi kami Allah lahu pada Ibrahim, kami memberi Ishaqo pada Ishak. Wa Yaquba dan Yakub nafilatan sebagai tambahan, yaitu sebagai cucunya Nabi Ibrahim. Wakulan dan masing-masing, ya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ja'alna telah menjadikan kami Allah solihina orang-orang yang baik, orang-orang yang solih. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Irak, Nabi Ibrahim menikahi Syarah. Di dalam pernikahan Ibrahim dengan Syarah, Allah memberikan putra, yaitu Nabi Ishak, yang diangkat sebagai nabi. Lalu Nabi Ishak punya anak, berarti cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub. Nah, masing-masing, ya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kami jadikan orang yang soli. Wa ja'alnahum dan menjadikan kami Allah pada mereka a'immatan beberapa pemimpin. Yahduna yang menunjukkan mereka bi amrina dengan perintah kami Allah. Wa auhayna dan memberi wahyu kami Allah ilaihim pada mereka fi'lal khairat pada perbuatan baik, wa iqamas sholati dan mendirikan sholat, wa ita az-zakati dan menunaikan zakat, mendatangkan zakat atau menunaikan zakat. Wakanu dan ada mereka lana pada kami abidina orang-orang yang menyembah. Dan kami Allah menjadikan pada mereka Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub sebagai pemimpin yang menunjukkan dengan perintah kami Allah. Dan kami juga memberi wahyu pada mereka berbuat kebaikan, menegakkan sholat atau mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan kesemuanya sama menyembah pada kami Allah. Waluton dan pada Lut. Atainahu memberi kami Allah pada Lut hukman pada hukum. Wa ilman dan ilmu. Dan Allah juga memberi Nabi Lut hukum dan ilmu, diangkat sebagai Rasul. Wa najainahu dan menyelamatkan kami Allah pada Lut minal qaryah dari desa.
allati yang kanat ada apa desa, maksudnya penduduknya, tak malu berbuat apa desa, maksudnya penduduknya, berbuat al-khobaitha pada beberapa perbuatan keji, pada kejelekan-kejelekan, ya, perbuatan keji, yaitu mereka berbuat sodomi, ya, homoseks begitu, laki-laki dengan laki-laki. Innahum sesungguhnya mereka kaum Lut, kanu ada mereka kaum sauin, kaum jelek, kaum yang jelek, fasikina lagi orang-orang yang fasek. Nah, namanya fasek itu keluar dari ketaatan. Dan pada Nabi Lut, setelah hijrah tadi, kan tadi sama-sama keluar dari Irak menuju ke Syam. Nah, setelah Nabi Ibrahim, ya Syarah, ya Lut sama-sama di Syam. Nah, ketika di Syam, Allah juga memberi pada Nabi Lut hukum dan ilmu. Diangkat sebagai Nabi, diangkat sebagai Rasul. Yang ditugaskan di daerah Sadum, itu juga kawasan Syam. Syam itu kan luas, ya, sama-sama di Syamnya, tapi yang di kawasan daerah Sadum. Nah, ternyata kaumnya sama tidak beriman, hanya sedikit yang beriman. Nah, sehingga kami Allah menyelamatkan Lut dari penduduk desa yang berbuat keji. Yang mana laki-laki dengan laki-laki ya sama berbuat homoseks tadi itu, sama berbuat sodomi. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang jelek lagi, kaum yang fasik, keluar dari ketaatan. Seharusnya itu ya jadi orang yang beriman, tidak mendustakan Rasul. Seharusnya laki-laki itu dengan perempuan, ini malah laki-laki dengan laki-laki, kan jauh. Nah, maka akibatnya Allah menyiksa pada mereka kaum Lut. Nah, sementara itu Allah menyelamatkan Lut dan orang-orang yang beriman dari penduduk desa yang berbuat kejelekan. Sebagaimana sudah dijelaskan di surat yang telah awal, di surat Hud sana itu. Nah, bagi yang sekarang ya sama. Besar dosanya orang yang berbuat pelanggaran homoseks itu besar. Karena orang yang berbuat homoseks itu salahnya itu double. Salah secara syar'i juga kodrati. Secara syar'i ya salah. Dia berzina berarti. Kan nggak mungkin tuh pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu kan sudah dosa. Secara kodrati harusnya laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Salahnya itu double. Berarti ya salah secara syar'i, dosa secara syar'i, dan dosa secara kodrati. Maka hukumnya itu, kalau dalam hadis itu hukumnya dibunuh, itu dalam hukumnya orang yang berbuat homoseks, orang yang sodomi itu besar dosanya itu. Maka tidak diperbolehkan. Wa adkhalnahu, dan memasukkan kami Allah pada Lut fi rahmatina, dalam rahmat kami Allah. Innahu, sesungguhnya Lut minas solihin, termasuk golongan orang-orang yang solih, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kami Allah memasukkan Lut di dalam rahmat kami, dalam kasih sayang kami. Ya, di dunianya Allah menyelamatkan, ya, di akhiratnya dimasukkan dalam surga. Sesungguhnya Lut itu tergolong orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa Nuhan, maksudnya dan sebutkanlah wahai Muhammad pada Nabi Nuh. Wadkur Nuhan. Ketika itu nada
memanggil siapa Nuh, maksudnya menyeru, ya, berdakwah, min qablu dari sebelum itu. Min qablu dari sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Ibrahim dan sebelum Nabi Lut. Nabi Ibrahim lebih dulu lagi, Nabi Nuh itu lebih dulu lagi. Makanya sebelum Ibrahim ya sebelum Lut. Fastajabna, maka mengabulkan kami Allah lahu pada Nabi Nuh. Fanajainahu, maka menyelamatkan kami Allah pada Nuh. Wa ahlahu, dan keluarganya Nabi Nuh. Minal karbi, dari susah al-adim yang agung, yang sangat besar. Dan sebutkanlah wahai Muhammad tentang ceritanya Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh menyeru, ya, berdakwah pada kaumnya di masa sebelum Nabi Ibrahim, ya, sebelum Nabi Lut, karena lebih dulu, Nabi Nuh lebih dulu daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nah, setelah Nabi Nuh dakwah pada kaumnya, banyak yang tidak mau menerima. Lalu Nabi Nuh, ya, berdoa kepada Allah agar kaumnya yang tidak beriman itu, ya, disiksa. Oleh Allah, doanya dikabulkan. Dimulai dengan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Setelah perahu jadi, akhirnya Allah menurunkan hujan lebat dari atas, dan dari dapur-dapur itu keluar memancar air, sehingga banjir bandang. Saat banjir bandang itulah kami Allah menyelamatkan pada Nabi Nuh dan keluarganya, yaitu orang-orang yang beriman. Karena ada keluarganya yang tidak beriman, yaitu istrinya dan anaknya yang bernama Kan'an, itu tidak beriman, ya tidak diselamatkan. Maka kami Allah menyelamatkan pada Nabi Nuh dan ahlinya, keluarganya yang beriman, dari susah yang sangat besar, yaitu susah dimusuhi oleh umatnya yang tidak beriman, juga susah dari tenggelam saat itu. Wa nasornahu, dan menolong kami Allah pada Nuh minal qaumi, dari kaum alladzina yang mereka, alladzina yang orang-orang kadzabu, sama mendustakan mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu telah ada mereka, qauma sau'in, kaum yang jelek. Fa'aghraqnahum, maka menenggelamkan kami Allah pada mereka, ajma'ina, kesemuanya. Dan kami Allah menolong pada Nuh dari kaum yang sama mendustakan dengan ayat-ayat kami Allah. Sesungguhnya mereka kaum itu adalah kaum yang jelek, maka kami Allah menenggelamkan mereka semua. Yang tidak beriman, walaupun itu keluarganya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, ya ikut ditenggelamkan. Andaikan waktu itu kok ada orang yang dianggap paling kasihan diselamatkan, ya niscaya orang yang membawa anak kecil, ketika airnya satu lutut, dia cari tempat yang lebih tinggi lagi. Ketika airnya naik lagi satu pusar, dia cari tempat yang lebih tinggi lagi. Ketika airnya naik sampai leher, dia mengangkat anaknya di atas kepala. Ketika airnya sampai kepala, dia mengangkat anaknya. Nah, andaikan orang yang dikasih ya seperti itu. Tapi saat itu tidak ada belas kasihnya Allah pada orang-orang yang kufur. Bahkan istrinya Nabi Nuh yang tidak beriman, anaknya yang tidak beriman, ikut ditenggelamkan. Itulah ketika siksanya Allah sudah datang itu, ya tidak ada yang bisa menghindar. Ya sudah tidak ada kasihan karena peringatan sudah lewat. Wa Dawuda wa Sulaiman, maksudnya wadkur Dawuda wa Sulaiman, dan sebutkanlah tentang ceritanya Nabi Dawud, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman. Ketika itu yahkumani, menghukumi keduanya, fil harthi, dalam masalah tanaman. Ketika itu nafasat, lepas,
fihi dalam tanaman, ghanamul qaumi kambingnya kaum, wa kunna dan ada kami Allah lihukmihim pada hukum mereka, syahidina dat yang menyaksikan. Dan sebutkanlah wahai Muhammad tentang ceritanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketika itu keduanya menghukumi masalah tanaman yang ada kambing masuk ke dalam tanaman itu, terus merusak tanaman tersebut. Dan kami Allah menghukumi, kami Allah menyaksikan pada hukum mereka. Jadi diriwayatkan, suatu malam ada kambing yang lepas, lalu makan pada tanaman kaum, sampai rusak begitu. Sehingga antara pemilik tanaman dan pemilik kambing itu berselisih. Para pemilik tanaman dan pemilik kambing itu berselisih. Lalu keduanya minta hukum pada Nabi Daud. Nah, hukumnya Nabi Daud, kambingnya diserahkan pada pemilik tanaman. Mungkin secara akal ya benar saja kan, dia kambingnya merusak tanaman yang tanaman pemilik tanaman. Itu hukumnya Nabi Daud waktu itu. Nah, setelah keluar dari tempatnya Nabi Daud, ketemu Nabi Sulaiman. Lalu bertanya pada Sulaiman. Nah, saat itu Nabi Sulaiman menghukumi berbeda. Menghukumi berbeda agar kambing itu diserahkan pada pemilik tanaman, ya bisa dimanfaatkan susunya, ya, dengan tetap diramut. Nah, sementara yang pemilik kambing menanam tanaman yang sudah rusak, nanti supaya mengembalikan seperti asalnya, ya ditanam lagi sampai baik lagi. Nah, nanti setelah selesai, nah, kambingnya dikembalikan kepada pemilik kambing. Nah, kan seperti itu hukumnya Nabi Sulaiman. Akhirnya yang dipakai adalah hukumnya Nabi Sulaiman. Artinya kalau hukumnya Nabi Sulaiman itu kan namanya win-win solution. Nah, untung menguntungkan. Nah, nanti kan tadi yang dipakai hukumnya Nabi Daud, berarti yang punya kambing ini ya susah, karena semua kambingnya diberikan pada kambingnya, namanya kan nggak satu ya, banyak kambingnya itu. Namanya ghanam itu kan sekelompok kambing gitu kan. Karena orang-orang dulu bisa jadi kambingnya ratusan, menghabiskan sawahnya itu bisa jadi. Nah, sehingga kalau diserahkan semua kambingnya, yang punya kambing ya menderita, susah. Ya, tapi dengan hukumnya Nabi Sulaiman, lah kambingnya diserahkan dulu pada yang pemilik tanaman untuk dibawa, nanti bisa diperah air susunya, dimanfaatkan. Nah, sementara yang punya kambing sebagai kafarohnya lah, dia harus menanam kembali, memperbaiki kembali. Nanti setelah pulih semua, nah kambingnya dikembalikan kepada pemilik kambing. Nah, itu namanya akhirnya sama-sama tidak ada yang dirugikan. Tadi di ayat 78, nah, penjelasan lengkapnya nanti bisa dilihat di hadis Abu Dawud. Bisa dilihat di hadis Abu Dawud, itu ada cerita lengkapnya begitu. Fafahamnaha, maka memberi kepahaman kami Allah pada hukum Sulaiman, pada Nabi Sulaiman. Kami Allah memberi kemudahan dengan hukumnya Nabi Sulaiman. Artinya mudah diterima, mudah dipahami. Ya, termasuk peristiwa kambing yang makan
tanaman tadi akhirnya yang digunakan hukumnya Nabi Sulaiman. Berarti kan sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa asalnya yang menghukumi Nabi Daud karena waktu itu yang jadi rajanya itu Nabi Daud waktu itu. Sehingga hukumnya pertama ya mintanya kepada rajanya Nabi Daud. Nah, ketika dihukumi oleh Nabi Daud, kemudian keluar ketemu Nabi Sulaiman, terus kemudian oleh Nabi Sulaiman ditanya hukumnya bagaimana, dijawab seperti itu, akhirnya Nabi Sulaiman kan kembali mengajak dua orang yang berselisih kembali menghadap ke Nabi Daud. Nabi Sulaiman memberikan solusi, minta solusi bagaimana kalau hukumnya tadi yang saya sebutkan tadi, agar ya kambingnya itu diserahkan pada pemilik tanaman, nanti bisa dimanfaatkan untuk diambil susunya, mungkin diambil ya bulunya, atau mungkin bisa dimanfaatkan yang lain. Nah, lalu yang punya kambing itu menanam tanaman yang dirusak oleh kambing-kambingnya sampai pulih, sampai baik lagi, kemudian terus dikembalikan seperti asalnya. Yang punya kambing ya dia mengambil kambingnya, yang punya tanaman dia ya mengambil lagi tanamannya. Ya, yang dipilih adalah hukumnya Nabi Sulaiman. Ya, mudah diterima, mudah dipahami dan menguntungkan. Nah, wakulan dan masing-masing ya Sulaiman ya Daud ataina memberi kami Allah hukman pada hukum wa ilman dan ilmu. Dan masing-masing baik Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kami Allah memberi hukum dan ilmu, sama-sama dijadikan Rasul. Wasahorna dan mengasorkan kami Allah, merendahkan kami Allah. Ma'a Dauda beserta Nabi Daud. Al-Jibala pada beberapa gunung. Yusabihna yang mensucikan, saya ulangi, yusabihna sama mensucikan mereka gunung-gunung, jamak itu menunjukkan para gunung-gunung, wat-tairot dan burung juga ikut mensucikan bersama Nabi Daud. Wakuna dan ada kami Allah, fa'ilin zat yang berbuat. Dan kepada masing-masing kami Allah memberi hukum dan ilmu. Diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi. Dan kami Allah juga merendahkan, maksudnya menundukkan. Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semuanya bertasbih, mensucikan kepada Allah bersama Nabi Daud. Dan kami Allah, zat yang berbuat, yang mengerjakannya. Atas izin Allah, sehingga gunung-gunung, burung-burung ya bisa bersama-sama Nabi Daud bertasbih mensucikan pada Allah. Wa alamnahu dan mengajari kami Allah pada Daud son'atalabusin pada membuat pakaian besi, laku manfaat bagi kalian. Lituh sinakum supaya menjaga apa pakaian kum pada kalian min baksikum dari bahaya kalian. Ya, bahaya dalam peperangan. Fahal antum maka apakah ada kalian? Fahal antum maka adakah kalian? Syakiruna orang-orang yang bersyukur. Maksudnya bersyukurlah. Dan kami Allah juga telah mengajari pada Daud cara membuat pakaian besi yang bisa bermanfaat untuk kalian. Dengan pakaian besi itu bisa menjaga dari bahaya kalian, hanya menjaga di saat berperang. Nah, bisa terlindungi dari senjata-senjata. Nah, dengan hal itu apakah kalian orang-orang yang bersyukur? Maksudnya bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Karena Nabi Daud bisa membuat pakaian dari besi itu ya atas izin Allah, dan Allah lah yang mengajari.
wali Sulaiman dan pada Sulaiman. Maksudnya wasakhorna li Sulaiman, dan kami Allah juga menundukkan atau mengasorkan pada Sulaiman ar-riha pada angin. Asifatan yang kencang. Tajri, bertiup apa angin? Ya, kalau angin nanti berjalan kan nggak enak maknanya. Tajri berjalan nanti ditanya lah kakinya di mana, gitu kan. Ya tajri bertiup lah, berhembus apa angin. Sama dengan kalau perahu kan ya berlayar. Kalau dimaknai berjalan lagi nanti ada yang tanya lah kakinya perahunya di mana? Ya senaknya tajri kalau angin ya bertiup atau berhembus gitu. Diamrihi dengan perintahnya Sulaiman ilal ardi pada bumi. Allati yang barokna memberi barokah kami Allah fiha di bumi. Wakuna dan ada kami bikuli syai'in dengan segala sesuatu. Alimin zat yang maha mengetahui. Dan kami Allah juga menundukkan untuk Nabi Sulaiman angin yang kencang. Angin yang kencang, yang mana angin itu bertiup, berhembus sesuai dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Pergi kemana-mana, tapi semua arah itu kembalinya kepada bumi yang kami barokai. Karena memang istananya Nabi Sulaiman itu di bumi Syam. Nanti pergi kemana-mana, tetap akhirnya kembalinya ke daerah Syam, yaitu di kerajaannya Nabi Sulaiman. Dan kami Allah maha mengetahui dengan segala sesuatu. Wa minasyayatin, dan dari setan-setan. Man ada orang ya husuna yang sama, menyelam mereka. Lahu untuk Sulaiman, mencari mutiara-mutiara yang ada di laut. Wayak maluna, dan bekerja mereka amalan pada pekerjaan duna dzalika, selain demikian itu menyelam di laut. Wakuna, dan ada kami Allah lahum pada mereka setan-setan hafidina, zat yang menjaga mereka sehingga tidak lari, tidak belonos, ya Allah. Dan dari para setan, para jin-jin ini, ada yang dipekerjakan karena tunduk pada Nabi Sulaiman atas izin Allah. Ada yang dipekerjakan untuk menyelam di lautan, ya, mencari perhiasan-perhiasan ke dalam laut, mencari mutiara. Dan dari jin-jin, setan itu ada yang bekerja pekerjaan yang lain. Membangun istana dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan kami Allah, zat yang menjaga pada para jin-jin tersebut. Sehingga mereka tidak berkeliaran seenaknya, tidak kemana-mana seenaknya. Karena kalau nyeleweng dari para jin itu kok ada yang nyeleweng, itu dalam riwayat itu ya disamber sama petir. Kok ada jin yang tidak mengikuti perintah, kok nyeleweng, pergi kemana nggak sesuai dengan jobnya, nah itu langsung disambar petir. Sehingga para jin-jin setan itu sama takut, sehingga dia bekerja sungguh-sungguh. Nah, semuanya itu atas izin Allah. Allah telah menundukkan para jin-jin setan untuk Nabi Sulaiman. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Kiranya demikianlah untuk pengajian di sesi ini. Apabila dari saya ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.